Ini mau nanya lagi, Pak. Jumlah guru. Jumlah gurunya berapa sih, Pak, di sana, Pak? Guru. Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat Aka, ada dua yang ingin Aka bahas. Pertama, kenapa korban disimpan di dalam bagasi mobil Alphard? Dan kenapa uang 30 juta di TKP tidak diambil? Sahabat-sahabat Aka, mungkin sahabat-sahabat mengatakan kenapa kasus ini susah terungkap, kan begitu. Ya faktanya memang begitu. Akan begitu. Coba Aka mau memberi masukan, analisa Aka banyak sebenarnya, tapi cukup dua sahabat-sahabat Aka. Pertama sahabat-sahabat Aka, pelaku ini bagi Aka sih biasa-biasa saja, nggak profesional lah, nggak aneh-aneh lah rasanya. Karena satu, pelaku ini mengetahui, memahami situasi, kondisi TKP. Kebiasaan mereka sudah tahu tentang TKP itu. Sehingga apa yang terjadi? Dengan berlama-lamanya mereka di TKP, jarak kematian Ibu Tuti dan Amel pun berjam-jam bedanya. Di situ buktinya sahabat-sahabat. Apakah mereka pintar? Tidak. Itu tidak pintar namanya. Kan begitu. Karena faktornya mereka paham TKP. Kalau mereka tidak paham TKP mungkin lain ceritanya sahabat-sahabat Aka. Dengan lama-lamanya mereka di TKP, apapun bisa melakukan dengan berpikir, menghilang jejak dan sebagainya. Itu kan akibat fakta mereka lama-lama di TKP sehingga sulit terungkap kasus ini. Itu salah satunya sahabat-sahabat Aka. Kita tidak pungkiri keluarga korban maupun dari pihak kan begitu dalam pandangan analisa Aka. Ya, itu menguntungkan pihak pelaku. Kan begitu. Sebab yang kita bahas adalah saksi-saksi, bukan pelaku. Contoh, Yoris ingin menutup sekolah. Bapaknya ingin buka. Antara bapak dengan anak tentang sekolah saja sudah berbeda. Siapa yang diuntungkan dengan perbedaan ini? Adalah pelaku. Karena kita membahas saksi. Kan begitu sahabat-sahabat Aka. Begitu juga dengan isu tanggal 19 dihembuskan oleh saudara. Siapa yang diuntungkan? Tentunya diuntungkanlah pelaku. Karena kita tidak membahas pelaku, kita fokus membahas yang namanya tanggal 19. Ujung-ujungnya motor Aerox. Kan begitu. Jadi problem sebenarnya begitu sahabat-sahabat Aka. Sehingga isu-isu yang ada di publik ini, yang diuntungkan sebenarnya adalah pelaku selama hari ini. Nggak jauh beda juga. Bagaimana penyidik tidak nangkap, ya pelaku juga mengatakan seperti itu. Banyak kasus kan pelaku sebelum ditangkap itu koar-koar entah bagaimana setelah ditangkap dia. Begitu. Jadi bagi Aka ini udah standar-standar saja. Jadi sekali lagi karena pelaku itu jelas memahami TKP sahabat-sahabat Aka. Sehingga semua dia bisa lakukan. Nggak mungkin lah rasanya orang di luar Subang sana misalnya kan datang ke City misalnya ini orang Jepang atau orang Eropa datang ke City berani berlama-lama di TKP tidak paham TKP, rasanya nggak berani lah kan kayak gitu. Jadi simpel memahami kasus Subang ini karena sudah 1,5 tahun. Kita uji sekali lagi. Kalau dahulu mungkin kenapa korban dimasukkan ke dalam mobil Alphard? Wah kena ini simpel jawabannya sebenarnya. Karena di dalam mobil di garasi Pak Yosef tersebut ada 3 mobil. Mobil Yaris, mobil BMW, dan mobil Alphard. Ini kita ingat ada 2 korban, wanita Bu Tuti dan Amel. Bagaimana bisa disimpan di mobil Yaris sama mobil BMW? Tentunya sulit sahabat-sahabat Aka. Tentunya akan nampak dari luar. Tentunya tidak nyaman membuat korban mayat misalnya di tengah mobil Yaris atau di tengah mobil ini. Jadi ribet sahabat-sahabat. Sehingga pelaku ini memahami TKP, memahami situasi TKP tepatlah paling sempurna tentunya di mobil Alphard. Karena mobil Alphard lebih besar daripada mobil BMW atau mobil Yaris. Simpel sahabat-sahabat Aka sebenarnya. Jadi pelaku ini nggak pinter.
Ya standar-standar aja. Kalau kita membawa korban, misal membawa barang, tentunya kita mencari mobil yang lebih besar agar nyaman, sehingga korban bisa disimpan di bagasi. Coba korban di mobil Yaris, di bagasi mana mau disimpan? Bagasinya kecil. Jadi simpel lah. Begitu juga mobil BMW misalnya, bisa saja mobil BMW rusak atau jadi itulah pandangan analisa tentang kenapa korban disimpan di mobil apa. Ya logika sehatnya seperti itu, karena pelaku paham TKP, pelaku memahami situasi dan kondisi, dan pelaku paham bahwa korban dua wanita ini sangat tepat di BMW, di mobil Alphard, dan tidak terlihat dari luar. Kan begitu sahabat-sahabat AK. Itu satu. Mari kita masuk tentang pendapat daripada saksi yang mengatakan uang 30 juta untuk gaji guru di TKP. Ini luar biasa juga sahabat-sahabat AK. Jadi si guru itu asalnya 4 bulan atau per 3 bulan itu ya. Biasa gajian gitu kan. Sama amal itu 1 bulan bisa gajian. Sahabat-sahabat AK, tadi potongan video dari HS, Saudara Yoris mengatakan bahwa Amel itu baik, bisa menggaji guru per bulan, sahabat-sahabat AK. Begini sahabat-sahabat AK, kita harus ingat pelaku ini memahami situasi kondisi TKP. Paham sahabat-sahabat AK sehingga dia berjam-jam di TKP. Pertanyaannya, apakah pelaku ini tidak menemukan ini 30 juta? Apakah dia menemukan dia tidak mau ambil dan sebagainya? Ini kan suatu pertanyaan juga. Kan begitu. Tapi kita tidak membahas yang itu. Kita membahas bahwa Saudara Yoris mengatakan Amel membayar gaji guru per bulan. Kan begitu. Uang 30 juta yang ada di TKP itu katanya untuk gaji guru. Pertanyaannya kan simpel. Mungkin dahulu pihak keluarga ataupun sekolah tidak ada menyangka bahwa netizen atau YouTuber mempertanyakan berapa jumlah guru. Mungkin penyidik juga belum pernah kan berapa jumlah guru mungkin ya. Ada yang namanya barang bukti 30 juta di TKP uang gaji guru. Itu kan cerita yang ada di publik. Jadi akan bertanya gitu. Ini uang 30 juta di TKP untuk gaji guru hanya simpel. Berapa sih jumlah murid gurunya sih? Gitu kan. Karena kita tidak bisa mengikuti alur cerita seperti di awal. Kalau di awal kita kan menganalisa ini sekolah seperti lazimnya sekolah-sekolah lain. Kan begitu. Ini nggak bisa lagi sahabat-sahabat akal. Karena kita tidak pernah dilihatkan. Kan begitu. Sampai detik ini ada kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut. Dari mulai tahun 2021 sampai sekarang tahun 2023 tidak ada kegiatan belajar mengajar. Guru mengajar muridnya seperti ratusan orang. Berarti kan patut diduga ini bermasalah uang 30 juta ini. Kan begitu. Benarkah itu untuk gaji guru? Kalau bukan untuk gaji guru, dialaskan gaji guru, ini kan bermasalah. Kan begitu pandangan analisa agak begitu. Jadi kembali lagi, disinilah kadangkala sahabat-sahabat AK, kita membahas saksi kadangkala bisa menguntungkan pelaku. Kan begitu. Karena di sini kita menganalisa bahwa pelaku tidak mengambil uang tersebut. Karena uang ada 30 juta di TKP. Kenapa pelaku tidak mengambil? Padahal pelaku paham TKP. Jadi sekali lagi sangat simpel. Membahas uang 30 juta ini sahabat-sahabat AK tentunya tidak terlepas daripada yang namanya keuangan sekolah. Kan begitu. Yang kita harapkan adalah kejujuran pihak keluarga ini sendiri. Begitu juga dari pihak sekolah. Benarkah uang 30 juta itu masuk di akal uang untuk gaji guru 1 bulan? Padahal bulan Agustus masih COVID. Juli juga masih COVID. Jadi seakan-akan ini sekolah luar biasa, sahabat-sahabat sudah mempersiapkan gaji guru. Pertanyaannya gurunya berapa dengan uang 30 juta itu? Itu sahabat-sahabat AK. Oke, itu aja sepintas. Jadi kita membahas kasus Subang ini sahabat-sahabat AK
Tidak lagi lah seperti kita mengikuti alur cerita permainan mereka. Kita harus mempertanyakan kenapa ini kasus lama. Terus karena bagi Aka sendiri tidak ada kebersamaan di antara keluarga ini untuk mengungkap terang benderang kasus ini, sahabat-sahabat Aka. Itu saja. Ya faktanya mereka saling berseberangan, saling curiga mencurigai, tetapi mencurigainya aneh, nggak ada tentu arah gitu. Kalau misalnya saudara Yoris bicara tentang Mimin begini-begini sekolah, ayo dong buka tentang sekolah itu. Siapa yang berbohong? Kan begitu, Mimin atau Yoris? Dengan fakta, lihat kan itu kegiatan belajar mengajar tersebut ada tidak. Jadi jangan kembali lagi kita mengikuti alur cerita saksi-saksi ini sehingga kita melupakan sesungguhnya yang diuntungkan adalah pelaku. Sekali lagi sahabat-sahabat AK, ya kita berharap semoga penyidik bisa masuk ke ranah sekolah lah, terutama mendalami ini yang namanya uang 30 juta untuk gaji guru. Benarkah uang 30 juta untuk gaji guru 1 bulan? Berapa jumlah guru? Simpel kok caranya begitu. Jadi kalau memang ini diduga misalnya bukan untuk gaji guru, dikatakan gaji guru, berarti ada apa? Kan begitu sahabat-sahabat. Kita ingin keterbukaan saja gitu. Karena kalau tidak ada keterbukaan, kejujuran, yang diuntungkan adalah pelaku, yang dirugikan adalah korban. Kita minta kejujuran tentang sekolah. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata AK yang salah. Salam sehat, salam kehidupan.